Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan semangat terus belajar walaupun dari rumah. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kalian yang kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu surat At-Tin dan bagaimana bunyinya? Nah, tentu kalian sudah tahu bukan? Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah membaca surat At-Tin. Yang kedua, menghafal surat At-Tin. Dan yang ketiga, menulis surat At-Tin. Dan yang keempat, apa makna kandungan dari surat At-Tin itu. Nah, baiklah anak-anak, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu membaca surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Baiklah anak-anak, sekarang bagaimana tata cara membaca Al-Quran? Cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Bagaimana isti'azah? Yaitu bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu isti'azah namanya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bagaimana basmalah bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu basmalah. Setelah itu apa? Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, sesuai dengan tanda, dan sesuai dengan barisnya. Kemudian dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Bacanya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak seperti orang yang terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Itu tergesa-gesa. Kita bacanya harus tenang. Itu yang disebut tartil. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surat At-Tin. Nah, sekarang kita perhatikan bacaan surat At-Tin. Kita sama-sama membaca ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, itu cara membaca surat At-Tin. Anak-anak rajin berlatih di rumah ya. Kemudian yang kedua, menghafal surat At-Tin. Bagaimana cara mudah menghafal surat At-Tin atau menghafal surat yang lainnya? Nah, yang pertama caranya yaitu mulai dari ayat pertama. Tentu saja ya, mulai dari ayat pertama. Yang kedua, bacalah berulang-ulang sampai hafal. Misalnya surat At-Tin, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, terus sampai hafal. Kalau sudah hafal, baru lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Waturi sinin, waturi sinin, dan sampai hafal. Kalau sudah hafal, kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal juga. Nah, kemudian untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah secara meminta kepada ayah atau ibu untuk menyimak hafalanmu 3 ayat sekaligus sampai mahir. Setelah itu baru boleh melanjutkan hafalan ayat selanjutnya sampai selesai dan hafal betul. Nah, itu tahapan cara mudah menghafal ya. Bisa dimengerti? Coba kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menulis surat At-Tin. Bagaimana sih cara menulis huruf Al-Quran ini? Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh kesabaran. Dalam menulis Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Karena ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku ya. Ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Yang keempat, kita akan mempelajari makna kandungan surat At-Tin. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi kota
Mekah ini yang aman. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari kemudian, yaitu hari kiamat? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu makna surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Wattini wazzaitun, ya, at-tin yang artinya buah tin. Surat At-Tin ini adalah urutan ke-95 ya dari Al-Qur'an yang berjumlah 8 ayat. Dan At-Tin ini tergolong surat Makkiyah. Apa Makkiyah? Yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau turun di kota Mekkah. Itu Makkiyah. Kalau Madaniyah apa? Kalau Madaniyah artinya ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesudah hijrah atau turun di Madinah. Nah, dari ayat pertama Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ayat yang kedua juga merupakan sumpah Allah yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat yang ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Yang keempat, ayat yang keempat maknanya adalah menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan.
Makna kandungan surat At-Tin yang selanjutnya, yaitu yang kelima, peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah, manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk, akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ayat yang keenam, bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Ayat yang ketujuh, maknanya adalah ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Ayat yang terakhir menyatakan dengan pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat hina, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini dari kandungan surat At-Tin, yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Dan yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Nah, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian, dan jangan lupa terus semangat belajar di rumah dan rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, agar senantiasa tetap semangat untuk belajar agama. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Baiklah, kita cukup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.